Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa biar setiap kita semua dalam keadaan baik-baik dan tentunya dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Dan masih dalam tema tentang keluarga, hari ini saya ingin menyampaikan tentang dua kunci dasar dalam pernikahan. Ya, banyak orang mencari banyak-banyak kunci dasar untuk membangun pernikahan. Tapi Alkitab sebetulnya ada hal yang dasar. Dua aja saudara, coba saudara renungkan hari ini. Ya, saya akan mengajak kita sama-sama melihat dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan yang ke-23. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar antara korelasi istri dan suami. Ternyata saudara, istri dan suami ini ada sama-sama bagian yang penting. Firman Tuhan sama-sama menempatkan posisi untuk kita sama-sama mengerti sehingga dalam kehidupan rumah tangga bisa saling mengisi, saling menolong dan saling melengkapi sehingga karya Tuhan yang sempurna dalam keluarga kita akan terjadi dan tergenapi. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita belajar dari sisi istri dulu. Istri harus tunduk kepada suami. Haleluya. Kita akan coba pelan-pelan karena saudara kalau kita salah menafsirkan ayat ini bisa ya disalahartikan dan bisa dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Sebetulnya apa sih yang Alkitab katakan tentang istri harus tunduk kepada suami? Sebetulnya tunduk yang seperti apa yang seharusnya kita tahu dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu sebetulnya pengertian tunduk di sini punya makna rohani yang sangat kuat, saudara, dan sangat mendalam tentunya. Arti kata tunduk di sini artinya seorang istri harus tunduk kepada suami sama seperti istri tersebut harus tunduk kepada Tuhannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, oleh sebab itu ya, kita harus tahu bahwa sikap tunduk seorang istri di sini bukan karena paksaan, bukan seperti seorang bawahan kepada atasannya, tapi istri tunduk atau taat karena tahu bahwa ini semuanya dikerjakan karena kehendak Tuhan dalam dirinya, ya. Maka seorang istri kalau dia tahu ini adalah kehendak Tuhan yang harus dikerjakan, dia akan melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, karena dia tahu dan dia sadar bahwa suaminya adalah pemberian Tuhan yang terbaik buatnya. Dan oleh sebab itu, maka karena dia tahu suaminya pemberian terbaik dari Tuhannya, dia harus berusaha menghormatinya dengan ketulusan dan sikap tunduk kepada suaminya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, coba kita lebih dalam lagi untuk arti kata dari mengasihi, ya, dan arti kata tunduk ini seperti apa. Mulai dulu dari kata tunduk dari seorang istri yang tadi kita sedang bahas, saudara. Arti kata tunduk yang pertama sebetulnya semacam merendahkan diri, ya. Maksudnya apa sih merendahkan diri? Maksudnya seorang istri tidak boleh merasa lebih atau bersikap over kepada suaminya. Haleluya. Jadi sehebat apapun dia di perusahaannya, sehebat apapun, sebesar apapun gajinya atau apapun yang dia miliki, di rumah dia nggak boleh menaruh dirinya lebih daripada suaminya. Ini bentuk bahwa dia mau merendahkan diri. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, arti kata tunduk yang kedua itu adalah setia, saudara. Ya, seorang istri itu ya harus sadar bahwa Tuhan betapa setia kepadanya, sehingga ya dia juga harus setia kepada suaminya. Jadi tunduk di sini bicara dia harus melewati apapun masalah rumah tangga, dia harus belajar setia, menjaga bahtera rumah tangganya dengan kesetiaan. Haleluya. Lalu yang ketiga,
ya, arti tunduk di sini berbicara tentang dengar-dengaran. Seorang istri harus mau dengar-dengaran. Bagaimana mungkin dia mau mendengar suara Tuhan kalau dia juga nggak mau mendengar suara otoritas yang terlihat, yaitu suami sendiri. Sebelum saudara dengar suara Tuhan, saudara dengar dulu suara otoritas saudara, yaitu suami saudara. Belajar mau dengar-dengaran. Haleluya. Belajar mau mengerti ya apa yang disampaikannya. Sekalipun mungkin saudara lebih pandai, saudara lebih hebat dalam hal-hal tertentu, tapi biarlah saudara mau belajar mendengar. Itu bentuk saudara menghargai daripada suami saudara. Yang keempat ya, yaitu kita mau menghormati atau menghargai ya. Orang yang tunduk artinya orang itu mau menghormati dan menghargai ya, dan ini juga sama seperti poin sebelumnya. Kalau kita mau menghargai dan menghormati Tuhan, belajar dulu menghargai menghormati otoritas yang Tuhan kasih di keluarga kita, yaitu suami kita sendiri. Untuk para istri, haleluya, haleluya. Dan yang kelima, arti kata tunduk yang kelima adalah memberi tempat. Apa maksudnya Pak Pendeta? Maksudnya, mari kita izinkan bahwa diri kita mau menjaga harkat dan martabat dari pasangan kita sendiri, ya. Jadi kita kasih tempat di sini untuk kita mau menjaga ya harkat dan martabat suami kita, ya. Sebab saya menemukan waktu dia menemukan seorang istri kekurangan, kejelekan suaminya, dia ketemu teman-temannya atau ketemu semua orang, dia ceritakan kejelekannya, dan ini nggak sehat, saudara. Seharusnya seorang suami, seorang istri harus mendiam, ya, coba pegang, menutupi kekurangan daripada pasangannya, mendoakan dan menolongnya untuk keluar dari kelemahannya. Itu baru istri yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana sikap seorang suami? Suami dikatakan harus mengasihi istri. Pengertian mengasihi di sini adalah suami sadar bahwa istri adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan baginya. Oleh sebab itu, kalau dia mau mengasihi Tuhan dan dirinya, dia juga harus mengasihi pemberian yang datang dari Tuhan. Nah, 5 kata juga makna dari mengasihi. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengasihi karena kita sadar bahwa pasangan kita adalah tulang rusuk yang Tuhan kasih buat kita. Sebab diri kita kalau kurang tulang rusuk tidak sempurna tubuh kita ini. Begitu juga pasangan kita yang dikatakan diambil dari tulang rusuk kita. Dia adalah pemberian Tuhan dan kita harus, saudara terkasih dalam Tuhan, menjaganya karena tanpanya diri kita tidak lengkap lagi. Yang kedua, saudara, kita sadar bahwa istri kita itu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Sekalipun berjalan waktu, kita akan banyak melihat seperti istri kita melihat kekurangan kita, demikian juga kita melihat kekurangan istri kita. Tapi kita tahu di balik semua kekurangannya itu, kita ada untuk saling menyempurnakan, dan pasangan kita itu yang terbaik dari Tuhan, dan pasangan itu adalah pemberian dari Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, seorang suami harus mau memberi diri, ya, memberi hidupnya, memberi yang terbaik buat istrinya. Jadi mengasihi tanpa memberikan yang terbaik itu omong kosong, saudara. Kalau saudara mengasihi, belajar memberi yang terbaik dalam apapun juga. Kasih yang terbaik buat pasangan saudara, termasuk perhatian dan waktu saudara. Haleluya, haleluya. Yang keempat, arti mengasihi yang keempat artinya wajib memelihara, ya. Tuhan sudah memberikan saudara pasangan. Bagian saudara adalah memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Peliharalah istri saudara dengan baik. Peliharalah dengan kasih sayang yang datang dari Tuhan. Cintailah dia. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima. Arti mengasihi yang kelima adalah rela berkorban. Haleluya. Seperti Kristus rela berkorban kepada jemaatnya, demikian juga suami-suami. Ya, kita semua harus mau berkorban buat istri kita. Ya, jangan mau enaknya saja, saudara. Tapi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan itu. Dan itu adalah pengorbanan yang kita lakukan. Kita buat, saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Karena ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri. Bukti kita mengasihi pasangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Dan biarlah dua hal ini dari sisi istri dan suami kita sama-sama pegang. Istri mau tunduk. Suami harus terus mengasihi. Haleluya. Saya percaya dua kunci ini kita kerjakan, maka surga ada dalam rumah tangga kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa.
Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjamah melawat setiap rumah tangga kami, dan kiranya kami, baik dari sisi istri maupun suami, menjadi pelaku firman. Dua kunci ini Engkau tolong kami, mampukan kami melakukannya. Kami istri harus belajar tunduk. Kami suami harus terus mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Karena kami percaya di saat kami melakukan bagian kami masing-masing, maka rumah tangga kami menjadi rumah tangga berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus, hamba memberkati setiap kami, keluarga-keluarga ini. Haleluya. Amin.